Kembali lagi di channel Akmal Style. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Vicky Naki akhirnya menyelesaikan umrohnya. Tapi di sisi lain kita mendapat fakta menarik soal Dayana yang kembali trending di Indonesia. Apakah kita akan melihat lagi Vicky Naki dan Dayana membuat video bersama? Oke, di video kali ini kita akan bahas tuntas hal tersebut, sekaligus mengupdate soal pengalaman terburuk Tuba di Indonesia. Dan pastikan kalian sudah like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Oke, langsung saja ke topik kita kali ini. Sebelum kita membahas soal Dayana yang kembali trending di channel Tura Partayana, kita akan update dulu kabar terbaru dari Vicky Naki. Seperti pembahasan kita sebelumnya, saat ini Vicky Naki sedang fokus menjalani ibadah umroh bersama keluarganya. Dan melalui Instagram keluarga Vicky Naki, kita akhirnya mendapat bocoran bahwa umroh yang dilaksanakan keluarga Vicky Naki sudah selesai. Ini artinya sebentar lagi Vicky Naki akan kembali aktif di sosial media. Dia akan lebih sering live di TikTok dan semoga Vicky Naki lebih memperhatikan channel YouTube-nya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Вот. И сейчас мне нравится моя профессия, это вот психолог. Ну и зарплата там зависит от того, насколько сильно ты развиваешь свой блог. А быть блогером не хочешь? Типа, Дайана, обратно, come back to Indonesia. Быть блогером, наверное, чтобы быть блогером, это нужно иметь, знаешь, иммунитет к комментариям. Да. Это нужно полностью понимать, что ты можешь совершать какие-то ошибки. Saat Dayana menjelaskan bahwa dia suka pekerjaannya sebagai psikolog walaupun gajinya kecil, Tura justru mempertanyakan kenapa Dayana tidak menjadi vlogger atau konten kreator. Detail menarik di sini, Dayana langsung mengatakan tidak tanpa memberi penjelasan apapun. Ini artinya Dayana belum melupakan apa yang pernah terjadi dulu. Saat dia viral bersama Vicky Naki, Dayana pernah mencoba membangun channel YouTube-nya sendiri. Tapi karena Dayana mengatakan sesuatu yang salah, dia kehilangan semua fans dan followersnya dan berakhir dengan hujatan. Itulah alasan kenapa Dayana tidak tertarik menjadi vlogger lagi, karena dia tidak mau hal yang sama kembali terjadi kepadanya. Tapi Dayana juga memberi jawaban yang unik. Dia mengatakan, "Aku hanya tidak ingin membuat siapapun terkesan." Jawaban ini membuktikan kepada kita bahwa Dayana sudah sangat berubah. Dayana yang dulu dikenal fans memiliki star syndrome, sekarang justru tidak mau melakukan sesuatu hanya untuk membuat orang terkesan. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. What do you think that people are gonna comment on this video? What would they say? What would they say? Yeah, right. What would they say? Yeah. They'd be I like, think why you start to make a video with Diana or something like she is. I don't know. Maybe bad things. Maybe like, oh my God, I remember her. yeah. Actually, I don't know, but anyway, I expect something good because Me too. this is like life term. Yeah, and I do think people are open-minded because again, like I said before. Saat Tura mengupload video bersama Dayana, video mereka sempat mencapai trending 43 dan sekarang menjadi video dengan performa terbaik di channelnya Tura. Hal ini membuat fans di kolom komentar berharap Vicky Naki juga akan membuat video bersama Dayana. Bagi kalian yang tidak tahu, Dayana dan Vicky Naki sudah saling memaafkan. Hal itu dijelaskan Vicky Naki di video bersama Dayana sekitar 2 tahun yang lalu, yang sekarang sudah mencapai 2 juta views.
Jadi, apakah kita bisa berharap Pikin Naki akan kembali membuat video bersama Diana? Karena bisa dipastikan, video mereka akan masuk dalam daftar trending. Menurut admin sendiri, Pikin Naki akan mewujudkan hal itu. Jika suatu saat nanti dia bisa bertemu dengan Diana, dia pasti akan membuat vlog bersamanya. Tapi Pikin Naki tidak akan membuat video biasa bersama Diana lagi, karena video terakhir mereka sudah cukup untuk mengakhiri kisah mereka. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita kan berdua kalau di cabin, kita berdua 7 kilo, dia 7 kilo. Jadi kita bisa bawa 14 kilo kan. Tapi mereka nggak mau terima. Kayak kita cuma kayak ada satu koper besar, ada satu koper kecil. Cuma berdua itu kita harus tambah bayar 1 juta. What? I have never been this like I don't know. Gimana ya, kesel banget, kayak agak marah, nggak tahu ya, kayak kita kan punya hak. Kita punya hak untuk bawa kilo itu ke cabin, tapi mereka nggak itu. Seperti yang kalian lihat dan dengar, Tuba bercampur bingung dan sedih saat menjelaskan bahwa dia dan Amal harus membayar lebih untuk bawaan mereka. Kita belum pernah melihat Tuba sekecewa ini, karena selama dia vlog bersama Pikin Naki di Indonesia, dia selalu mendapat momen bahagia. Tapi saat dia vlog tanpa Pikin Naki di Indo, Tuba justru langsung mendapat pengalaman yang terburuk. Tapi sekali lagi, ini adalah trip pertamanya Tuba, jadi sangat wajar jika Tuba melakukan kesalahan. Namun, banyak fans di kolom komentar memperdebatkan hal ini. Ada fans yang mengira bawaan Tuba dan Amal melebihi batas yang ditentukan maskapai, tapi ada juga yang menganggap mereka telah ditipu. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jadi kita nanya mereka kalau makanan kita di mana. Mereka katanya beli. Kita harus beli katanya. Kita harus bayar lagi untuk makanan. Aku nggak tahu aku bayar apa. Saat aku beli tiketnya, aku bayar kayak satu orang 2 juta. Aku nggak tahu 2 juta itu untuk apa. Jadi kita beli dulu, kita bayar lagi ya kan. Tidak cukup dengan pengalaman buruk di bandara, Tuba dan Amal juga dibuat bingung saat mereka harus membeli makanan di pesawat. Ini pertama kalinya Tuba merasakan hal seperti ini. Tapi jika kita cari infonya, kemungkinan besar Tuba dan Amal memesan tiket pesawat yang tidak menyertakan makanan gratis. Namun Tuba dan Amal mengira harga yang mereka bayar sudah termasuk makanan. Jadi bisa dikatakan telah terjadi miskomunikasi di sini. Namun pelayanan buruk yang mereka dapatkan tidak sampai di situ. Mereka justru kembali diuji saat makanan yang datang tidak sesuai dengan yang mereka pesan. Namun di balik semua itu, banyak fans tetap memuji Tuba karena dia tidak membocorkan maskapai apa yang dia pakai, walaupun dia sangat kesal. Tapi berdasarkan sayap pesawat yang diperlihatkan Tuba di vlognya, admin yakin kalian pasti tahu maskapai apa yang dimaksud oleh Tuba. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tentang makanan tadi, kita sudah bayar, makanannya sudah datang. Ternyata mereka bawa rendang, tapi kita pesannya ayam, tapi mereka bawa rendang. Jadi kita balikin aja, refund. Ya gimana lagi? Gak jadi makan, kita lapar banget, ya kan? Iya. Oke, sekian dulu pembahasan admin kali ini. Dan tetap support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Dan bagi kalian yang berhasil sampai akhir, pastikan kalian sudah meninggalkan like, karena masih banyak hal yang akan kita update di channel ini. Oke, sampai jumpa di next content.